Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di hari Senin pagi ini. Kita bisa memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk terus merenungkan firman Allah. Kekuatan hidup kita itu bukan apa yang tampak luar, tetapi di dalam hidup kita. Manusia rohani yang ada dalam diri kita. Nah, manusia rohani dalam kita ini bisa bertumbuh dengan cara apa? Kita makan kebenaran firman Tuhan. Sehingga manusia rohani kita semakin kuat. Sehingga kita menghadapi kehidupan ya bukan apa yang tampak luar. Tapi yang di dalam ini. Siapa kita sesungguhnya itu yang di dalam hidup kita ini. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Karena itu lewat merenungkan firman Tuhan. Kita sedang memberikan makanan rohani bagi manusia roh kita. Sehingga kita tetap kuat untuk menghadapi apapun. Amin. Untuk itu mari kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini biar firman-Mu berbicara buat kami. Ya Tuhan, biar hidup kami, hati kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang kami lakukan. Terima kasih buat waktu ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah saudara, tema dari pagi hari ini adalah nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kenapa dikatakan nama Tuhan menara yang kuat? Karena disitulah letak kehidupan kita sesungguhnya. Saudara, kehidupan kita tidak akan pernah bisa lepas daripada Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang harus datang kembali kepada Tuhan. Manusia itu punya batasan. Manusia itu diciptakan ada batasan kekuatan dalam hidupnya. Tapi nama Tuhan itu tidak akan pernah terbatas. Karena itu perlu kita ini datang kepadanya. Menyembah Tuhan. Meninggikan Dia di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu selalu fokusnya adalah kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan dikuatkan. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan selalu kuat. Karena di sanalah letak kekuatan hidup kita. Amin. Untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang-orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat, di mana di sanalah orang-orang benar berlari dan selamat. Kenapa nama Tuhan itu menjadi menara yang kuat? Yang pertama karena di dalam Tuhan itu ada namanya rasa aman. Amin, saudara. Rasa aman itu bukan karena kita memiliki harta banyak, bukan. Saya bertemu dengan orang-orang yang secara finansial cukup kuat. Tetapi orang ini hidup di luar Tuhan. Ya, suatu saat datang kepada saya dalam persoalan dalam rumah tangga, perceraian hampir di ujung tanduk hidupnya. Ternyata hartanya tidak bisa menyelamatkan keutuhan rumah tangganya. Ternyata kekayaannya tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi ketika datang kepada saya, lalu saya memberitahukan tentang nama Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dari situlah mereka boleh belajar untuk merendah hati satu dengan yang lainnya. Dan mereka boleh beribadah bersama-sama. Mereka bertumbuh dalam Tuhan. Lambat laun mereka telah membatalkan perceraian. Mereka diperbarui dalam kasih. Diperbarui dalam cinta hidup mereka. Sehingga mereka menjadi keluarga yang seolah-olah dengan anggur sukacita yang baru. Sehingga mereka boleh memulai hidup kembali dengan kasih yang besar. Dan di sini kita lihat hartanya tidak bisa menolongnya. Hanya di dalam Tuhan itulah menara yang kuat. Karena disitulah rasa aman yang sesungguhnya. Ada orang-orang yang datang. Satu saat saya itu menemui satu orang yang menurut dia orang kaya. Tapi ketika krismon terjadi di Indonesia tahun 97. Ternyata hartanya itu habis. Bahkan sekarang hutangnya berlimpah-limpah. Orang ini jadi setengah gila begitu. Karena apa? Hatinya itu ada hartanya. Yang di luar karena rasa amannya dia letakkan kepada harta. Begitu hartanya digoncang, dia ikut tergoncang. Akhirnya jadi setengah gila begitu.
Orang pikir bahwa dia aman dengan hartanya, tabungannya yang banyak. Tanpa Tuhan. Tapi begitu terjadi persoalan, hartanya sudah gak bisa menyelamatkan dia lagi. Bahkan dia mengalami kerugian. Hutangnya jadi berlimpah-limpah. Nah, orang ini meletakkan rasa amannya di hartanya. Begitu hartanya digoncang, hatinya juga tergoncang. Akhirnya jadi setengah gila gitu. Tapi kalau kita ini tahu keberhasilan kita karena Tuhan. Tuhan yang memberkati hidup kita. Kita tetap memberikan rasa aman kita kepada Tuhan. Yang di luar itu digoncang, maka tidak akan pernah menggoncang yang di dalam. Karena apa yang di dalam itu adalah Kristus, bukan harta. Jadi kalau seandainya yang di luar itu digoncang, tidak akan pernah menggoncang yang di dalam. Karena di dalam itulah menara yang kuat, yaitu Tuhan di hati kita. Nah, saya tidak berdoa untuk sebuah kehancuran. Tetapi kalau seandainya itu terjadi, itu tidak akan pernah menggoncang kita. Ya, tapi Tuhan akan menjaga hidup kita. Tuhan akan menjaga hidup Anda dan saya. Karena itu disinilah penting untuk kita meletakkan rasa aman kita yang sesungguhnya. Rasa aman kita sesungguhnya adalah di dalam Tuhan. Amin. Yesus adalah jawaban dalam hidupan kita. Apapun keadaan kita, hidup kita. Maka di dalam Tuhan ada menara yang kuat. Karena disitulah kita akan merasakan aman yang sesungguhnya. Amin. Lalu yang kedua, kenapa nama Tuhan disebut menara yang kuat? Yang kedua, karena disitulah tempat perlindungan bagi kita. Nama Tuhan itu tempat perlindungan. Perlindungan dari apa? Tentunya dari semua rancangan si jahat dalam hidup kita. Tahu gak saudara, setiap hari iblis itu merancangkan kejatuhanmu dan kejatuhanku. Setiap hari. Dia mau merancang hidup kita untuk mengalami kejatuhan. Baik dari sikap hati kita. Ya mungkin hari itu kita dibuat marah, dibuat benci, dibuat kepahitan. Dibuat menjadi orang yang marah dengan orang lain. Dan lain sebagainya. Dia mencoba untuk iri kah? Dia mencoba untuk memutarbalikkan hati kita dengan hal yang salah. Tetapi kalau kita ini berada di dalam perlindungan Tuhan. Maka kita ini sedang menjadi orang yang berjaga-jaga kata Alkitab. Kita ini menjadi orang yang mudah untuk mengatasi hati kita. Keadaan hati kita. Karena apa? Kita ini berada di dalam jalur kebenaran. Saya percaya di dalam Tuhan ada kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Katakan amin. Di dalam Tuhan itu ada kemampuan untuk kita ini bisa memaafkan seseorang. Kita tidak akan pernah termakan yang namanya benci. Ya, lalu marah. Lalu kita ini menjadi orang yang sakit hati bertahun-tahun. Tidak akan seperti itu. Justru Anda ketika di dalam Tuhan, Anda adalah orang yang akan diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berbalik dari dunia ini. Saya menemukan hidup saya di dalam hadirat Tuhan. Saya adalah seorang yang mungkin pemarah. Ya, tidak bisa mengampuni, susah untuk mengampuni. Tetapi di dalam Tuhan, menyerahkan hidupku di dalam Tuhan. Saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengasihi Dia. Di dalam mengasihi itulah terjadi banyak perubahan. Perubahan-perubahan hidup kita. Sehingga itu yang akan melindungi saudara dan saya. Di dalam Tuhan juga, kenapa kita dilindungi? Tadi saya bilang ada sebuah teguran. Minggu lalu saya sampaikan ini buat Anda. Teguran itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Menara yang kuat salah satunya adalah dia memberitahukan kepada Anda dan saya jalan-jalan kehidupan. Supaya kita ini tidak mudah untuk jatuh. Tidak mudah untuk lelah, lemah. Lewat situasi keadaan yang ada. Anda dan saya adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. Setiap waktu kita berada di dalam kasih karunia-Nya. Amin saudara. Ini yang namanya saya katakan bentuk perlindungan Tuhan. Kenapa nama Tuhan disebut menara yang kuat? Karena disitulah tempat perlindungan bagi kita. Amin. Lalu yang ketiga adalah adalah di dalam Tuhan itu ada berkat, ada namanya tempat penghiburan. Di dalam Tuhan itu ada tempat penghiburan. Kenapa disebut menara yang kuat? Karena disitulah tempat penghiburan bagi kita. Sudah tahu nggak Tuhan itu menghibur kita dengan banyak hal. Ya, di dalam hidup saya secara pribadi, satu hari ketika saya dalam keadaan persoalan yang berat sekalipun. Suatu hari saya dalam sebuah tantangan di dalam pelayanan.
Karena gereja-gereja yang saya rintis sedang mengalami sebuah persoalan yang cukup berat. Hati saya itu sedih karena harus menghadapi orang-orang banyak. Ya sedih campur takut. Tapi Tuhan berikan saya keberanian. Saya harus berhadapan dengan orang-orang di sana. Nah di tengah-tengah persoalan yang cukup berat seperti itu. Saya itu dihibur oleh Tuhan. Ya, saya itu punya anak. Anak saya ya matematikanya lemah. Gak pernah dapat bagus ujian matematika. Hari itu dia ketika saya lagi dalam pergumulan. Dia datang kepada saya, "Pak, aku minta diajari matematika." Ini masih kecil anaknya ya. Minta diajari matematika. Ya, akhirnya saya ajari dia. Susah ngajari dia, gak ngerti-ngerti. Akhirnya saya doakan supaya Tuhan ngerti. Saya agak khawatir juga. Besok pagi dia sekolah. Saya masih berdoa pergumulan tentang gereja-gereja yang saya rintis. Ya, siangnya dia pulang ke sekolah. Dia dapati saya masih berdoa di kamar. Dia senang sekali. Dia bilang, "Pak, aku mau tunjukin ulangannya." Saya sudah khawatir, saudara. Jangan sampai persoalan satu belum selesai muncul persoalan yang kedua. Apa itu? Ulangan anak saya jelek. Aduh, jadi double begitu. Ketika dia, karena biasanya ulangan anak saya nggak begitu bagus. Tapi hari itu dia tarik surat kertas ujiannya dia kasih ke saya. Saya kaget, nilai anak saya 100. Hah? Saya kaget. Wah, kamu bisa 100 ya? Iya Pak, aku hari ini bisa ngerjain semuanya. Saya coba lihat dari sini. Ya satu sisi itu kayak Tuhan tuh kayak hibur saya. Di tengah-tengah persoalan yang belum selesai. Ada penghiburan yang lain tiba-tiba datang buat saya. Kayak Tuhan tuh berkata, "Kamu tenang Yudi, masih ada aku di sini." Penghiburan itu kayak Tuhan tuh memberitahukan bahwa Tuhan itu dekat denganmu di tengah-tengah persoalan hidupmu. Yang mungkin hari ini belum selesai. Tapi coba lihat ada penghiburan di sekelilingmu. Penghiburan kecil. Mujizat-mujizat kecil yang Tuhan lakukan di sekitarmu. Dan tahu nggak bahwa itu adalah bagian daripada pekerjaan Tuhan untuk menghibur Anda. Sehingga kita ini tahu bahwa kita nggak sendirian. Kita bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Dia Allah yang menyertai kita. Saya semakin mantap ketika saya lihat anak saya begitu. Saya bilang, "Tuhan, thank you, Engkau tidak pernah meninggalkanku." Sedikit aja, kecil aja ini. Tapi itu cukup buat aku untuk menghibur diriku. Aku tahu bahwa aku tidak pernah sendiri menghadapi apapun. Aku bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara penting buat kita untuk datang kepada Tuhan. Menara yang kuat adalah karena kita memberikan rasa aman di dalamnya. Yang kedua adalah tempat perlindungan bagi kita. Yang ketiga adalah tempat penghiburan buat kita. Nama Tuhan adalah tempat aman bagi kita. Di mana kita ini boleh merasa aman. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan. Tapi karena Yesus ada di hati kita. Lalu yang kedua tempat penghiburan. Yang kedua adalah tempat perlindungan. Anda dilindungi. Tuhan melindungi Anda dari semua panah dari si jahat. Hal yang salah yang ditawarkan oleh setan Anda bisa tolak. Karena Anda berada di menara yang kuat, yaitu nama Tuhan. Lalu yang ketiga itu adalah tempat penghiburan buat Anda. Tuhan menghiburmu. Tuhan memberikan sebuah kekuatan. Kadang-kadang saya dari hadirat Tuhan. Saya nggak tahu apa-apa. Masih kadang-kadang nggak ada mujizat, nggak ada apa. Tapi satu mujizat terjadi. Apa itu? Damai sejahtera tinggal di hati saya. Kadang persoalan muncul, datang. Saya belum bisa mengatasinya. Tapi ketika saya nyanyi, saya menyembah, hatiku penuh dengan damai sejahtera. Bukankah itu penghiburan yang Tuhan berikan? Ada waktu-waktunya Tuhan menolong kita. Ada waktu-waktunya Tuhan membiarkan kita dulu sementara dalam posisi proses. Tapi disitulah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang baru. Sehingga Anda bisa melampaui hidupmu dengan kekuatan dan mujizat bersama dengan Tuhan. Karena pagi hari ini, mari kita menjadikan nama Tuhan itu menara yang kuat di hidup kita. Jangan sampai lemah menghadapi apapun. Sebab yang bersamamu adalah Allah yang besar. Karena itu saya mau berkata kepada Anda, masih ada harapan. Apapun yang Anda alami, masih ada harapan. Harapan itu sedang ada dan datang dalam hidupmu. Anda sedang ada di mata Tuhan untuk melihat kondisimu. Jangan seorang pun yang merasa sendiri pagi ini. Karena Tuhan menyertaimu. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati kita kepada Tuhan. Jadi kita nyanyikan satu pujian ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi semua hati yang terluka. Mari katakan sama-sama, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Engkaulah tempat perlindungan bagi kami pagi ini. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Tidak pernah sia-sia orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sebab Engkaulah menara perlindungan, hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membuka. Sumber kekuatan. Mari katakan sama-sama, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan, sumber perlindungan, tempat pemulihan buat hidup kami. Kaulah segalanya. Oh, kiara rama sandara morodo, kiara magandara morodo. Haleluya, haleluya. Kiara rama takandara morodo. Thank you Lord. Engkau sumber kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah menara benteng perlindungan yang kokoh dalam hidup kami. Tidak pernah sia-sia orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak pernah sia-sia orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab disitulah mereka akan melihat kedahsyatan-Mu. Disitulah mereka melihat mujizat-Mu terjadi. Karena itu kami mau berkata, Engkaulah menara kami yang kuat, menara perlindungan yang kuat, kota benteng hidup kami. Nama-Mu yang sungguh-sungguh menjulang tinggi, mengatasi segalanya. Kami ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Sebab disitulah kami boleh menemukan rasa aman yang sesungguhnya. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena kepandaian juga. Tapi karena kami berada di hadirat-Mu setiap waktu. Itulah yang membuat kami memiliki rasa aman dalam kehidupan kami. Sehingga manusia roh kami menjadi kuat terus oleh karena Engkau ya Allahku. Lalu sungguh-sungguh di dalam-Mu ya Tuhan kami boleh menemukan yang namanya perlindungan. Kami dilindungi
dari semua panah daripada si jahat. Engkau melindungi kehidupan kami dari semua hal yang salah. Sehingga hati kami tetap kedapatan benar dan suci dan berkenan kepada Tuhan. Lalu Engkaulah tempat penghiburan bagi kami. Engkau melakukan mujizat yang tidak pernah kami bayangkan. Engkau menghibur kami, memberikan kekuatan, penghiburan untuk setiap kami. Sehingga kami boleh berada di dalam jalur kebenaran-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Karena itu biar nama-Mu menjadi menara yang kuat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara yang sedang berada dalam pergumulan. Mungkin hari ini Anda sedang sakit. Ya, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Anda khawatir, Anda takut. Saudara percayalah, di dalam Tuhan itu ada yang namanya damai sejahtera. Kekuatannya ada padamu. Tetaplah berharap kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Saya percaya Tuhan mau Anda sembuh. Tapi sekarang biar damai sejahteranya itu tinggal dalam kehidupan saudara. Hamba berdoa sekarang untuk orang-orang yang kehilangan damai sejahtera karena sakit. Oh, aku berkata hari ini dalam nama Yesus biar damai sejahtera Allah tinggal di dalam hati mereka. Sehingga mereka tetap kuat menghadapi apapun. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan semuanya. Aku berdoa untuk sakit penyakit. Baik di jantung, di paru-paru, di kepala, di kaki, di tangan, di badan. Ya, kami berdoa di ginjal juga. Oh, aku berkata dalam nama Yesus. Ya, biar dihancurkan segala bentuk penyakit ini. Dan aku berkata melepaskan kesembuhan mengalir pagi hari ini untuk setiap orang-orang yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa atau menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang hari ini ada di ujung tanduk. Oh, minta berkat-Mu atas mereka. Damai sejahtera supaya keluarga ini dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Mereka yang bergumul dalam finansial juga Tuhan berkati mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah menara perlindungan kami. Yang kuat. Yang tidak akan pernah goyah oleh apapun. Kami terbatas tapi Engkau tidak pernah bisa dibatasi dengan apapun juga. Kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Biar sungguh-sungguh kita menjadikan nama Tuhan menjadi menara yang kuat dalam hidup kita. Saya percaya di situlah Tuhan memerintahkan berkat atas kehidupan saudara. Kemenangan, kekuatan, damai sejahtera itu melimpah dalam hidupmu. Karena itu terus mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Dan saudara-saudara yang belum subscribe, tekan loncengnya. Ya, kasih komen juga boleh. Atau Anda mau tulis kesaksian boleh. Nah, saya percaya itu akan menjadi berkat buat orang lain dan hidup Anda. Karena itu terus semangat untuk mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu bersama dengan keluarga. Dan saya percaya keluarga Anda akan diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu hari Senin depan di acara Kurenungkan Firman-Mu. Tuhan berkati. Selamat pagi.